Kurang tinggi. Kan apa tolongan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat jamaah pengajian duha. Biasanya salat subuh, salat zuhur, ya Pak. Pengajian itu kan rutin lebih salat. Alhamdulillah, Bapak Ibu bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur dan bersabar. Karena sering diingatkan untuk bersyukur. Karena syukur itu lebih susah. Hidup senang itu lebih susah, Bu, daripada hidup susah sebenarnya. Karena kalau hidup senang itu disuruh untuk bersyukur. Banyak orang hidup senang masuk neraka. Dan banyak orang hidup susah disuruh dia masuk surga. Kalau susah disuruh untuk sabar. Ya nggak, Bu? Ada nggak susah syukur? Ada? Jarang ya, nggak ada ya. Orang kalau dia susah dia disuruh untuk bersabar. Orang kalau dia hidupnya senang, badannya sehat, harta banyak, dia disuruh untuk bersyukur. Makanya untuk syukur dengan sabar itu lebih susah mana, Bu? Lebih mudah mana? Atau kita balik, lebih susah mana? Mana lebih mudah, sabar atau syukur? Hah? Syukur? Tidak percaya saya. Mestilah jawabannya lebih mudah sabar. Ya meskipun dalam beberapa hal berbeda ya. Jadi lebih susah itu bersyukur. Dan agak sedikit lebih mudah bersabar. Dan orang banyak mampu untuk bersabar tapi nggak mampu untuk bersyukur. Dan syukur itu biasanya karena hidupnya senang, ya nggak? Rizkinya lapang, badannya sehat. Tapi itu sebenarnya itu musibah. Ketika Allah berikan kesusahan hidup, rizkinya susah, badannya sakit, itu juga musibah sebenarnya, ujian juga. Kedua-duanya ujian. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي apa, Bu? Oh, belum tahfiz juz 30 lagi, Bu. Ini kayaknya juz 18 terus nih kan. فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَهُ. Adapun manusia, kalau diberikan dia lapang rizki, badan sehat, harta banyak, melimpah, dia mengatakan Allah memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau disusahkan rizkinya, badannya sakit, maka dia mengatakan Allah menghinakan saya. Tapi fokus kita kalimat ibtala. Dalam ayat ini Allah menyebut dua-duanya ibtala. Adapun manusia ketika dia diberikan ibtala diberi nikmat, harta banyak, badan sehat. Berarti ibtala maknanya adalah ujian. Bala dari kalimat bala. Bala, Ibu tahu bala Bala tahu artinya? Ibu tahu bala. Bala apa bala? Hah? Apa? Bencana. Jadi badan sehat itu bencana. Badan sakit itu juga bencana. Harta banyak itu bencana. Harta sedikit juga itu bencana. Karena Allah sama menyebutnya bencana dua-duanya. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Kalau orang dikasih bencana, hartanya lapang, badannya sehat, pokoknya mudah-mudah gitu ya. Lalu di ayat selanjutnya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Kalau dikasih bencana pula, kalau bahasa kita bencana ya, boleh. Bencana rizkinya susah, berarti kan yang nggak enak-enak lah ya. Jadi Bapak Ibu, ketika orang banyak nikmat, badan sehat disuruh syukur, ya nggak? Kalau dia badan sakit, rizkinya susah, suruh sabar, ya kan? Dan sabar syukur itu selalu memutari kehidupan kita. Ibu-ibu lebih banyak senang apa susah? Lebih banyak tertawa atau menangis? Iya. Tapi nanti sedihnya ada juga ya, menangisnya ada juga kan. Diputar-putar ya sama Allah kan. Lagi senang nanti siap-siap susah nih. Lagi susah siap-siap senang ya nggak? Badai pasti berlalu meskipun badai datang kembali ya. Begitulah terus itu ya.
Maka Bapak Ibu, selalu kata Rasulullah, orang beriman itu ajaib. Kenapa orang beriman ajaib? Ajaban li amril mu'minin. Karena dia kalau diberikan nikmat dia bersyukur, ketika diberikan susah dia bersabar, dan itu yang terbaik baginya. Kan kebaikan itu lewat dua jalur, satu lewat jalur syukur, satu lagi lewat jalur sabar. Cuman kenapa orang bersabar? Karena susahnya ya. Kenapa orang disuruh bersyukur? Karena senangnya. Jadi pertanyaannya, mana lebih banyak orang bersyukur atau bersabar? Mana lebih mudah orang bersyukur untuk bersabar? Antara syukur sama sabar mudah mana, Bu? Lebih banyak mana orang lolos? Disuruh bersyukur atau disuruh bersabar? Bersabar. Lebih mudah bersabar daripada bersyukur. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ya. Orang ketika hidupnya sederhana, belum banyak hartanya, bahagia, Bu. Hidupnya harmonis dengan istrinya, anak-anaknya. Tapi ketika dimudahkan rezekinya, hancur semuanya. Hancur keluarganya, perselingkuhan, apa segala macam. Ya enggak, Bu? Berarti enggak mampu dia bersabar. Enggak mampu dia bersyukur. Ibu tahu kan, kalau kita dapat berita ada pesawat mau jatuh, gitu kan? Pesawat mau jatuh. Itu kan kalau pesawatnya jatuh itu KNKT kan nyarinya black box tuh ya, kotak hitam itu kan. Katanya Bapak Ibu, itu kalau dicari kotak itu isinya semuanya orang istighfar. Ingat Allah gitu. Ya enggak? Ketika sebelum itu dia hura-hura, maksiat di atas pesawat itu misalnya, gitu ya. Tapi ketika udah siap-siap mau jatuh, ya Allah ya Rabbi tolong saya kasih. Mesti ingat tuh ya enggak? Itu. Kita ini kalau lagi susah, dia balik ke titik nol tuh, Bu. Ingat Allah biasanya ya. Gempa, ya Allah ya Rabbi, selesai enggak ada ingat Allah lagi. Pas sakit itu paling mudah nasihati orang. Makanya Bapak Ibu, dalam ilmu kajian parenting yang kami kaji, ilmu tentang keluarga, kapan anak itu paling mudah dinasihati? Dua. Satu dalam kondisi sakit, dua dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sedih. Orang itu paling mudah dikasih nasihat itu kalau lagi sedih. Kemudian dalam kondisi sakit. Makanya orang yang susah dinasihati tunggu sakit aja. Makanya sebenarnya di rumah sakit ini paling bagus nasihati orang. Bapak Ibu, jemaah, orang-orang sombong itu kalau sakit, Bu, hilang sombong itu. Orang kalau lagi sedih itu hilang sombong. Kenapa? Karena apa yang diandalkan tidak berguna. Harta tidak berguna, jabatan tidak berguna, sakit nggak bisa. Maka daripada itu, memang ustaz-ustaz selalu mengajak, ayo kita bersyukur atas segala nikmat, ya enggak? Tapi saya mulai sekarang saya tambah, ayo kita bersyukur dan bersabar. Karena kenapa banyak bersyukur disuruh? Karena syukur ini susah. Kalau sabar agak mudah ya, agak mudah dia. Kecuali orang-orang yang memang nggak kuat ya, lemah iman. Itu sabar pun tidak bisa dia. Akhirnya apa? Gantung diri. Sekarang banyak orang gantung diri ya. Makanya memang kita harus terus mengingatkan kepada agama, biar dia tahu bahwa kehidupan dunia itu sangat kecil sekali. Bahkan lebih mahal bangkai pada kehidupan dunia ini, ya enggak? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau tausiah di sini selalu dikasih amanah tentang pendidikan Islam. Bapak Ibu, saya pernah mengingatkan dan menyampaikan berapa kali bahwa pendidikan itu bukan hanya sekolah, ya. Kalau sekolah mewakili pendidikan itu salah. Makanya perlu didudukkan lagi sebenarnya pendidikannya definisinya apa. Karena ceramah begini ini pendidikan, Bu. Cuman ini nggak dianggap, nggak ada ijazahnya ya nggak. Ibu misalnya pengajian tiap Selasa kali 20 tahun S1 kan nggak ada kan? Nggak ada kan? Padahal dihitung-hitung bobotnya sama aja ya nggak? Gitu. Ditambah lagi sekolah hari ini kan kurang praktek. Anak-anak ini kan S1 S2 tapi kayak dibilang pandai, nggak bodoh juga kadang-kadang. Bodoh tapi dia udah S2 ya nggak? Sementara dulu orang cuman bidan D1 cuman ya, D2 ya Bu ya. Atau nggak sampai S1 hebat-hebat karena prakteknya lapangan banyak. Karena sekolah hari ini mendidik murid itu bagaimana ujian untuk naik kelas. Itu salahnya di situ. Harusnya sekolah itu ngasih ujian kehidupan, menjawab soal-soal kehidupan. Bukan soal-soal menjawab untuk naik kelas. Itu yang banyak terjadi, ya enggak? Kemudian ditambah guru-guru, dosen-dosen, mereka nggak mikir lagi didik anak-anak. Mereka sibuk dengan administrasi. Mereka disibukkan dengan formalisme, terjebak mereka.
bagaimana menambah jumlah guru besar, bagaimana menambah magister, doktor kita, bagaimana anak-anak nilainya tinggi biar nanti akreditasi naik. Akhirnya kan bohong-bohong. Dulu orang kalau IP-nya 3 hebat kali ya Bu. Ya enggak? Sekarang IP 3 kenapa? Ibu pernah mikir enggak? Kenapa sekarang IP-nya 3,8 tapi apa? Enggak tahu. Ibu ini meremehkan kami nih. Saya kan generasi milenial ya. Jadi dunia perkampusan dikit-dikit tahu lah. Maksudnya itulah makanya dari Dewan Dakwah Dr. Adiat Husaini, pakar pendidikan nasional, ketua Dewan Dakwah Pusat. Meskipun saya tidak masuk dalam Dewan Dakwah, tapi kalau ada acara-acara saya diundang. Apalagi kalau Dr. Adiat datang ke Bukit Tinggi, di WA-nya saya diskusi tentang buku-buku beliau. Jadi ini menjadi satu pemikiran bagi kita dalam pendidikan. Makanya memang kita ini harus membuat pendidikan-pendidikan yang versi kita, maksud dalam artian Islam. Kalau kita mengharapkan pendidikan-pendidikan sekuler, anak-anak gak jadi. Cuman mereka sebatas maksimal, punya rumah, bisa makan, itu aja. Untuk Allah mereka lupa. Salat subuh mereka tinggal. Pekerjaan mereka nomor 1, tapi Allahnya nomor 21. Itu tak diinginkan. Dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Pasal 31 ayat 3, sekolah itu tujuannya meningkatkan iman, takwa, akhlak. Tapi sekarang kan sekolah sukses indikatornya bukan iman, kerja. Ya enggak Bu? Sekolah hebat tuh nanti tamat kerja. Kalau itu kata Buya Hamka, kalau sekedar hidup untuk hidup, babi di hutan hidup. Kalau kerja sebatas kerja, monyet di hutan juga kerja. Cuman Dr. Adiat Husaini buat buku dia, jangan kalah sama monyet. Monyet tidak ada sekolah, tapi dia bisa makan. Orang sekarang sekolah biar dapat kerja, lalu dapat gaji untuk makan. Berarti kan telat, jauh itu, terlalu jauh. Sekolah dulu, kerja, dapat gaji, bisa makan. Kalau monyet enggak, langsung makan. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi mesti Allah jamin rizkinya. Rizki beda sama gaji. Ya enggak Bu? Ibu kalau rizkinya habis, meskipun duitnya masih ada 2 miliar, mati. Kalau Bapak Ibu utangnya 2 miliar, rizkinya belum habis, dia enggak mati-mati. Makanya Bapak Ibu ini kan kawan-kawannya ada yang sudah meninggal lebih dulu ya. Ada ya Bu? Ibu kok belum juga? Karena rizkinya belum habis. Ya, karena rizkinya belum. Ini pentingnya semua apapun kita kaitkan dengan agama, nggak bisa dipisah-pisah. Makanya kalau ada sekolah yang dia ngajarkan agama, pas belajar agama itu sekuler. Tapi ketika dia ngajarkan ilmu biologi, kaitkan dengan agama. Ketika belajar tentang masalah geografi, kaitkan dengan agama. Apalagi kesehatan, itu wajib sekali mengaitkan dengan agama. Karena biar meningkatkan iman kepada Allah, bukan hanya sebatas meningkatkan pengetahuan. Hari ini sekolah-sekolah Islam kebanyakan terjebak hanya meningkatkan pengetahuan, tidak nambah iman. Harusnya ketika bertambah pengetahuannya tentang satu penemuan, dia akan mengatakan, hebat sekali Allah menciptakan begini. Tapi kan jarang dikaitkan ya Bu. Misalnya gini, guru kalau bicara tentang masalah gunung, dia akan mengatakan ayat wal jibala autada. Dia cuma bilang begini kalau guru yang otaknya sekuler. Jadi gunung itu dia tuh tingginya, nanti ke bawahnya lebih dalam lagi. Itu menurut penelitian. Gitu doang dia tuh. Itu sekuler tuh berarti. Pendekatannya selalu pendekatan ilmiah, bukan pendekatan iman. Jadi gini, BMKG nih, ada sekulernya. Gimana Ustaz? Terjadi gempa pusatnya di sini karena lempeng bumi. Titik, itu sekuler. Tapi kalau bilangnya begini, secara ilmu penelitian, ilmu-ilmu ya begitulah kita nggak paham. Titiknya di sini, sebabnya ini nih ilmu sebab saja. Tapi ini semua pada hakikatnya Allah marah karena banyak kemaksiatan LGBT. Nah, itu dia. Karena semua menggoncangkan bumi ini atas izin Allah. Nah, itu kan jarang sekuler itu. Makanya islamisasi kerja kita hari ini. Kita Islamkan otak orang. Semuanya balik ke agama. Yang bisa begini cuman agama Islam. Agama lain nggak bisa. Kita ikut-ikutan karena agama lain nggak cukup bahan mereka untuk berbicara tentang sains teknologi. Makanya banyak pendeta-pendeta hari ini masuk Islam. Kenapa Bapak Ibu? Karena akal saja sebenarnya.
Tidak ada kitab suci yang mengatakan afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir, kecuali Islam, Quran aja. Ternyata setelah diteliti hari ini, sains teknologi, penelitian-penelitian ilmiah, baik itu di kedokteran, baik itu di bidang-bidang ilmu apapun, itu dicocokkan dengan Quran, nyambung. 80% sudah bisa dibuktikan. Tinggal 20-nya lagi belum. Menurut Ibu, yang sudah bisa dibuktikan apa misalnya? Kenapa kita dianjurkan sholat duha? Sholat duha itu habis zuhur, apa habis asar? Atau jam-jam segini? Pagi lah, namanya duha. Nahar itu kalau siang ya kan? Ibu-ibu pernah enggak mungkin dapat satu keterangan kenapa sholat duha secara ilmiah itu Allah perintahkan, kata Allah dalam hadis qudsi, la ta'jaz an arba' raka'atin fi awwali nahar akfika akhirahu. Jangan kamu tinggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupi semua kebutuhanmu. Maka orang sholat duha itu hidupnya enteng. Orang sholat duha itu rizkinya Allah mudahkan. Dan rizki itu bertingkat-tingkat. Rizki paling bawah itu harta. Udah sholat duha kok pemasukan nggak nambah, tapi sehatnya nambah. Karena rizki sehat lebih mahal daripada harta, ya nggak Bu? Rizki paling rendah itu rizki harta. Orang-orang kaya itu kan penyakitan biasanya Bu ya. Iya Bu. Orang kaya rata-rata kan penyakitannya ngeri-ngeri sakitnya. Itu kasihan mereka. Ada orang hidupnya sederhana tapi nggak sakit-sakit ya. Mana lebih kaya sebenarnya? Mana lebih nikmat hidup mereka tuh? Ya kan? Karena rizki sehat itu jauh lebih tinggi daripada rizki harta paling bawah dia. Paling bawah harta itu. Dan banyak orang nak cari harta tapi nggak dinikmatinya. Banyak orang kaya sekarang pakai swallow Bu. Banyak orang kaya sekarang baju robek-robek. Ya kan? Aneh ya? Itu lain pembahasan itu. Ada pembahasan tersendiri itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini pun bertingkat-tingkat. Nikmat paling bawah itu nikmat harta. Jadi jangan capek-capek cari harta ya Bu. Terakhir sakit ya. Terbalik-balik, akhirnya kumpul duit, berobat, duit habis, sehat enggak datang, ya kan? Nikmat sehat itu lebih tinggi daripada nikmat harta. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat duha, ya saya pernah baru kemarin ada seorang dokter menjelaskan. Ternyata setelah diteliti, waktu duha ini waktu stres. Ibu tadi datang, ini belum duha-duha kan. Ini udah masuk waktu duha. Kata para ulama, waktu duha itu dimulai setelah terbit matahari ditambah 15 menit. Kemudian waktu duha berakhir sekitar 15 menit sebelum masuk zuhur. Tapi waktu duha yang paling afdal dalam hadis Nabi ketika cahaya matahari menerangi bumi, yang mana cahayanya itu ketika disinarinya punuk anak onta itu kalau dipegang udah panas. Itu yang paling afdal. Itu jam berapa tuh? 9, setengah 10. Nah, pokoknya 9 antara 9 dan 10 itu duha paling afdal. Setelah diteliti, ternyata salat duha ini kan disebut dengan awabin, salat awabin namanya. Awabin itu orang-orang yang kembali ke Allah. Makna para ulama, kenapa disebut awabin, orang kembali ke Allah? Di waktu itu orang sibuk, masih sempat juga dia beribadah. Berarti kan hebat. Waktu itu kan sangat sibuk. Orang kalau udah sibuk kan ingatnya dunia, ingat urusan-urusan kegiatan harian. Tapi sempat juga dia ingat sama Allah. Hebat nih berarti. Makanya awabin, orang kembali ke Allah. Tapi di sisi lain setelah diteliti jam-jam segitu stres. Nah ini makanya pengajian jam 8 Bu, karena belum stres kali kan. Kalau pengajian jam 10 nggak nyambung lagi. Ini pasien ini apa-apa gitu kan. Ini apa datang. Nah itu. Makanya memang pengajian ini jam 8 gitu. Tapi saya mohon maaf ya terlambat datang karena tadi saya dari Sawah Lunto. Kemarin saya dari Riau, tadi malam sampai Sawah Lunto. Tadi habis subuh cepat-cepat balap-balap ke sini, terlambat juga rupanya. Mohon maaf. Jadi ternyata setelah diteliti waktu duha jam-jam 10 itu waktu di mana kita super sibuk dan di situ tingkat kesetresannya meningkat. Maka kalau dibuat dia dekat dengan Allah, waktu kondisi paling dekat dengan Allah kapan? Waktu sholat. Sebaik-baik zikir baca Quran. Sebaik-baik baca Quran dalam sholat. Maka ketika dia sholat dia stabil. Makanya Allah itu mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nabi, kalau Nabi dapat berita ngeri-ngeri, berita yang menggoncang jiwa, langsung sholat Nabi. Stabil dia.
Makanya kenapa sholat gerhana? Nabi ketika matahari kan siang ini terbit terang, tiba-tiba gelap, Nabi takut sholat gerhana. Di kita malah nggak sholat, di foto-foto, nggak takut lagi deh. Karena ada keanehan. Makanya kata para ulama, kalau makin sering terjadi gerhana itu makin banyak dosa itu. Karena kan makin sering gerhana-gerhana ya, makin banyak dosa. Sekarang tuh bukan zina lagi yang terjadi di kalangan anak-anak muda, LGBT makin parah ini. Ini data anak SMP ini umur 14-15 tahun, mereka sudah melakukan hubungan di luar pernikahan 20%. Dan data terbaru juga anak SMA umur 16-17 tahun, mereka melakukan hubungan luar nikah 60-70%. Data BKKBN. Nah itu. Berat sekarang. Perselingkuhan di mana-mana. Menurut data perselingkuhan di Indonesia ini 40%. Yang paling banyak selingkuh di kantor-kantor nih. Mahal ya, Pak, melondak. Ya, makanya saya ada materi itu, materi tentang gimana keluarga nggak selingkuh, ada materi tentang keluarga, ya. Tapi saya nggak sabar di sini lah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika ada persoalan berat dalam hidup ini, banyak sholat. Karena kita ini kan Bapak Ibu ada dua unsur ya Pak Bu ya, jasad sama ruh, jiwa gitu kan, jiwa. Nah. Makanan jasad itu lontong. Kalau jasad demam pakai minum paracetamol gitu kan. Tapi kalau jiwa yang digoncang itu nggak bisa pakai paracetamol. Jadi kalau tubuh lagi demam itu kan nggak bisa mengandalkan makan pagi, makan siang, makan malam, nggak stabil. Harus masuk apa Bu? Paracetamol, apa lagi? Nggak tahu saya ya. Saya tahunya obat-obat yang gitu-gitu standar Antalgin. Sakit kepala Paramek obatnya. Tapi kalau jiwa yang goncang dapat berita yang mengerikan, itu nggak bisa pakai makan dia. Dia harus pakai apa? Nutrisi jiwa itu apa? Sholat, zikir, pengajian, begini. Makanya saya mengatakan Bapak Ibu, kalau beberapa pertanyaan, orang kalau belum mau duduk ngaji, dia belum merasakan nikmatnya pengajian. Ini orang hidupnya belum tenang nih dan belum bahagia. Rata-rata orang hidup bahagia di hari tua, Bu. Ya enggak? Ibu, mungkin Bapak dulu sibuk sana sini, sempat lupa nggak sempat ngaji belajar agama ini. Bapak Ibu stres itu. Tapi setelah pensiun tenang kan? Dan datangnya ke masjid juga ya pas tua itu kebanyakan. Pas ngisi pengajian rata-rata orang tua. Adapun yang muda-muda ini karena peraturan ini semua. Enggak saya seusut sama kami, enggak, saya bercanda. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau badan sakit itu kan kita berobat, minum ini, minum itu. Enggak bisa mengandalkan makan biasa, makan pagi, makan siang. Enggak kuat badan, harus pakai nutrisi tambahan ya enggak? Vitamin atau masuk pil-pil tadi. Jiwa kalau lagi tenang bisa pakai sholat 5 waktu cukup. Tapi kalau jiwa lagi digoncang, dapat kabar, dapat tekanan, itu ibarat badan tadi sakit harus pakai paracetamol. Maka jiwa kalau digoncang, ya harus masuk paracetamolnya apa? Sholat duha. Jangan mengandalkan 5 waktu saja. Itu ibarat kalau bagi jasad, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau lagi normal kan bisa aja mengandalkan sarapan. Tapi kalau udah agak pening-pening, masuk obat sauda, ya kan? Kalau yang herbal-herbal, masuk bekam api. Kalau lagi dingin badan bekam api, jangan bekam basah, makin drop yang ada. Saya kayak gitu kemarin, lebih kali kurang tidur, kata kawan saya, ini ustadznya harus bekam api. Gimana nih saya bilang? Diambilnya kelas, disemprot-semprotkannya pakai apa ini? Alkohol, kasih mancis. Langsung ini gitu. Iya juga ya saya bilang. Iya pulang. Biasanya kalau gini saya langsung paracetamol nih. Bisa juga katanya. Nah, jadi Bapak Ibu itu beda jasad sama jiwa tuh. Jadi kalau jiwa lagi sakit, itu makannya tuh apa? Ibarat paracetamol bagi jasad. Sholat duha, sholat tahajud, baca Quran. Saya kalau lagi banyak masalah, kita ini kan semua banyak masalah kan, Allah beri ujian kan. Selesai ini masuk ujian baru ya kan. Habis sampailah kita mati nanti kan. Karena dengan itu kita bersabar dapat pahala banyak, ya enggak? Itu Bapak Ibu baca Quran kalau lagi banyak masalah. Kalau biasanya baca Qurannya setengah juz sehari atau 1 juz, itu saya bantai 5 juz tuh. Tenang dia langsung, stabil tuh. Tapi kalau di bawah itu nggak bisa ada. Karena ustadznya kan, kalau ustadz makin jadi ustadz makin banyak ujiannya nggak? Nanti sholat duha lagi, biasanya 2 rakaat, jadi 8 dia.
Tapi kalau udah agak enteng-enteng langsung turun gitu. Yang salat 8 dari 2. Yang biasa baca Quran 5 juz jadi 1 juz. Ini penting ini. Jiwa ini jauh lebih penting pada jasad Bapak Ibu. Karena penyakit pun ada yang mengatakan 70% karena sakitnya jiwa, ya enggak? Ada orang dia bahagia aja orangnya, ini apa? Makan pantang, sakit dia katanya gitu. Ya ada juga yang makan pantang sakit juga ya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, jiwa ini nomor 1 ini. Ada orang menjaga kesehatan, olahraga stabil, minum ini, minum itu. Gula juga terakhir, rupanya keras kepala orangnya. Orangnya susah kali, selalu iri, selalu dengki. Nah, itu berefek. Makanya Nabi itu orang paling sehat di muka bumi. Ya enggak? Nabi itu orang paling sehat di muka bumi. Di samping makanan dijaga sama beliau, sebagaimana nasihat-nasihat yang diberikan sama Bapak dokter, kemudian jiwa beliau juga stabil, tidak iri, tidak dengki. Ya kan? Ada penelitian katanya orang kalau marah sekali mengurangi umur 5 menit. Ya Bu, pernah ada kayak gitu? Saya pernah dengar di mana gitu. Makanya orang kalau ngamuk-ngamuk, ini iri, pemarah, itu cepat mati itu biasanya. Asyik menceringi aja lihat orang dia. Ini terus cepat mati. Tapi orang-orang yang hatinya lapang, nggak ada iri dengki, itu saya survei di mana-mana banyak. Saya pengajian. Ibu berapa umur? 82. Ibu berapa umur? 85. Saya perhatikan orang-orang nih lapang hati, nggak iri. Orang kalau beli mobil seram. Ini kadang ibu-ibu baru kawan beli tas, dah pusing dia. Masih cuma 185.000 di Shopee online, dah pusing. Kenapa saya nggak beli? Itu sakit nih namanya. Ya nggak? Nah ini penting. Makanya semua tuh larikan ke agama. Agama kita ini Bapak Ibu lengkap semua pembahasan. Semua lengkap. Beda sama agama lain. Makanya satu-satunya agama yang bisa bikin ceramah, tausiah, bahas ini, bahas itu, sehari 5 kali, sehari 10 kali, cuman Islam. Karena materinya terlampau banyak. Bapak Ibu habis umur membahas agama ini aja sampai mati, gak tuntas. Apalagi cuman sekali seminggu. Iya enggak? Dan ilmu agama ini 100% bisa diamalkan. Tapi kalau ilmu selain ilmu agama, cuman prakteknya paling pada hal-hal tertentu saja. Kalau ilmu agama 100% bisa diamalkan. Makanya masih banyak orang memahami agama ini, agama Islam ini kayak agama lain. Yang penting di masjid, salat 5 waktu, puasa Ramadan selesai. Oh itu kecil sekali itu. Masih banyak pembahasan-pembahasan lain. Kita aja nggak membahas selama ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua urusan kembalikan kepada Islam. Rasul amri Islam. Semua pokok persoalan larikan ke Islam. Wa umuduhus shalah kata Nabi. Tiangnya adalah, pondasinya adalah Islam, tiangnya adalah salat, wazir wa tusanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Islam itu hari ini kan makin banyak penelitian. Itu sudah 80% terbukti. Sains teknologi yang diteliti selama ini dengan agama Islam 80% sudah bisa dibuktikan. Lebih dulu Islam sih sebenarnya, lebih dulu agama ini. Baru nyusul penelitian di barat segala macam. Masih ada 20% yang belum jumpa. Apa Bu? Islam ngomong begini, nggak masuk akal di kita. Dan hari ini belum masuk, nggak masuk akal. Yang kedua, belum terbukti secara ilmiah. Tapi Islam udah ngomong. Apa yang belum terbukti? Itu pun tinggal 20% lagi. Sisa-sisanya udah banyak jumpa. Makanya banyak orang masuk Islam nih. Orang-orang hebat masuk Islam. Salah satunya Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu belum masuk akal nggak tuh? Sebenarnya masuk akal, cuman akal kita terbatas ya. Jangan paksa-paksakan sesuatu salah kalau memang akal belum nyampe. Telinga juga nggak nyampe, mata juga nggak nyampe. Di balik tiang nih, di balik dinding nih, ada nggak orang di balik sana? Ada. Tapi mata kan nggak nampak. Tapi kita bukan berarti mengatakan nggak ada, karena memang mata terbatas. Telinga juga, ada nggak orang di sana bercerita? Ada. Tapi kita nggak dengar. Lantas apa kita bilang nggak ada? Ada, karena telinga terbatas. Akal kenapa nggak digituin? Akal nggak sampai. Sebenarnya masuk akal, cuman akal belum nyampe. Ada yang mengatakan kemungkinan 100-200 tahun lagi lah itu bisa dibuktikan tuh kemungkinan nanti Isra dan perjalanan itu. Maka Bapak Ibu bersyukur kita kepada Allah atas nikmat agama Islam. Banyak orang ayahnya ustaz, bahkan ada ayahnya Nabi.
Bahkan anaknya Nabi, bahkan pamannya Nabi tidak mendapatkan hidayah ini. Maka kita selalu menjaga agama ini sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pada pagi hari ini ingin membahas sebenarnya bahwa bagi orang tua, bagi keluarga yang sudah punya anak, maka tidak ada kebahagiaan lebih besar dari keluarga itu kecuali punya anak yang soleh. Bukan anak kaya, bukan anak tinggi jabatan, tapi anak yang soleh. Itu prioritas. Nanti kalau anaknya soleh, kaya, alhamdulillah. Kalau enggak, enggak apa-apa. Kalau anaknya soleh, dia jadi pejabat, alhamdulillah. Kalau enggak, enggak apa-apa. Tapi pokoknya jadi anak soleh. Enggak boleh, Pak. Bapak Ibu, kalau ada yang belum dikasih anak, bersyukurlah. Karena Bapak Ibu enggak Allah tanya kelak di hari kiamat dengan bentuk zaman yang sengeri ini. Dan di hari kiamat kebanyakan orang tua yang hidup di zaman ini nerakanya double itu. Karena tidak perhatian dengan anaknya. Karena dia cuma fokus ngasih makan anak. Bebas terserah, yang penting anak sudah saya kasih makan. Ini sebenarnya efek dari teori evolusi. Bapak Ibu tahu teori evolusi? Meskipun ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat, tapi umumnya orang sepakat. Di mana Bapak Charles Darwin mengatakan manusia dari apa? Apa? Hah? Monyet. Pernah belajar itu ya? Ada. Melawan nggak sama akidah kita itu? Lawan lah. Jelas kita dari Nabi Adam. Dibilangnya dari, tapi sempat belajar, Bu. Terus waktu itu yakin. Terus kok dipelajari? Kan bahaya itu. Kurikulum. Makanya kata dari Ki Hajar Dewantara, makanya Islam itu harus buat sekolah sendiri. Karena Snok Hogronye mengatakan Islam itu dirusak lewat pendidikan paling bagus. Di samping lewat budaya Islam dirusak, tapi yang paling bagus merusak Islam lewat pendidikan. Karena keburukan-keburukan itu bisa masuk lewat berlindung di balik ilmu. Di balik ilmu. Itu kalau udah bicara evolusi itu ilmu belajar apa, Bu? Kalau di SMP SMA itu? Mata pelajarannya apa itu? Biologi ya, biologi. Tapi belakangan teori itu dibantah ya, Bu. Udah terbantah. Tapi itu di luar bawah sadar kita udah masuk. Karena apa? Yang namanya monyet, ya Bu, itu tuh kan dia hidupnya kan, dia kan binatang. Yang namanya binatang nggak wajib sholat subuh kan? Nggak wajib ibadah. Yang wajib ibadah cuman manusia sama jin. Yang namanya binatang, mereka itu cuman hidupnya gunanya bertahan hidup, survive, bertahan hidup. Ini gara-gara ini awalnya disinilah nih persoalannya masuk ke kurikulum itu, sehingga di luar bawah sadar generasi-generasi kita, mereka yang penting hidup di dunia ini nggak nyembah Allah, yang penting bisa bertahan hidup. Bisa bertahan hidup. Bertahan hidup tuh caranya gimana? Biar bisa makan. Hidup itu yang penting bisa makan. Makanya orang kemana-mana kalau kita tanya, ya sering saya ulang nih, Bapak kemana Pak? Mesti kalimatnya mencari sesuap nasi. Ya kan? Dan orang tua pun kalau dia ketemu anak yang pertama ditanya apa? Udah sholat subuh apa udah makan? Mesti makan. Jadi selalu bertahan, selalu pikirannya itu yang penting bertahan hidup. Seolah-olah Allah di dunia ini nggak ada yang menjamin rezeki dia. Habis waktu dia untuk bertahan hidup. Habis waktu dia untuk bertahan hidup. Makanya ini pentingnya kita punya mindset gaya berpikir Islam. Bapak Ibu sekalian, Islamisasi kurikulum. Kalau Dr. Adian Husaini dalam buku beliau itu Islamisasi guru atau dosen, Islamisasi lembaga, Islamisasi kurikulum. Yang paling penting dirubah dulu pola berpikirnya. Hidup itu nyembah Allah, bukan untuk makan, bukan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup Allah jamin rezekinya. Justru banyak orang berpikir untuk bertahan hidup tapi nggak bisa bertahan. Banyak orang nggak mikir bertahan hidup, hidupnya malah mudah, ya enggak? Ya kan? Dibuat sama Allah susah jadinya kan sekalian. Karena dia nggak ingat Allah. Dia ingat bagaimana bisa hidup di dunia. Padahal Allah sudah bilang dalam Quran itu banyak sekali ayat Allah menjamin rizki. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri 99 keterangan dalam Quran Allah menjamin hidup orang. Allah menciptakan kita, masa Allah nggak tanggung jawab? Aneh kali. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah rizki
suci, Allah Maha pemberi rizki, Allah Maha hidup, tidak pernah mati, mematikan, menghidupkan orang. Tapi ragu juga. Kata Imam Hasan Al-Basri, qara'tu fil Quran tis'in. Aku membaca dalam Quran ada 90 keterangan Allah menjamin rizki. Cuman satu ayat yang setan nakut-nakuti miskin. Dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah, asyaiton ya'idukumul faqra. Setan itu selalu nakut-nakuti kita miskin. Takut miskin. Tapi miskin juga sebenarnya. Takut miskin. Akhirnya tinggal Allah. Tinggal agama ini. Gak sempat lagi sholat subuh. Gak sempat dia sholat zuhur. Meninggalkan Allah. Ternyata dunia ini menipu, Bapak Ibu. Cita-cita itu menipu. Ketika mengejar cita-cita meninggalkan Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 20, apa kata Allah Bapak Ibu? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali menipu cita-cita. Mereka dia, Ustaz nggak punya cita-cita, saya punya cita-cita. Tapi saya nggak mau tertipu dengan cita-cita. Ibu-ibu, dulu ibu-ibu punya cita-cita, punya ya, udah dapat sekarang? Belum juga lagi, udah pensiun belum dapat. Saya mau tanya, bapak ibu ini punya cita-cita nggak nih? Punya, udah dapat belum? Bagi yang sudah dapat, bilang sama yang belum dapat, tertipu. Iya nih. Sebentar, santai. Itu yang saya harapkan. Kok bisa? Berarti nyambung. Yang nggak nyambungnya apa? Salah mau jam 9 bubar lagi kata dia. Allah bilang begini dalam ayat itu. Ketahuilah hidup di dunia ini 5 fase. Fase pertama main-main. Anak umur 5-6 tahun kan main-main. Ada nggak? 6-7 tahun langsung dia jadi PNS? Nggak ada kan? Mana ada? Main-main dia masih. Ibu-ibu udah lewat ya, saya pun udah lewat, semua kita udah lewat. Laibun walahun, lahun itu senda gurau. Senda gurau itu biasanya masa-masa remaja. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi apa, bertrek-trekan apa, nggak jelas. Remaja, udah lewat belum? Nah, wazina. Yang ketiga wazina. Zina itu perhiasan. Orang suka berhias itu kapan? Kata para ulama biasanya umur 20-an. 25, 30, 35. Nah, itu biasanya suka berhias tuh. Ibu udah lewat? Masih sikit-sikit. Terlambat mutuanya berarti ya. Lambat ya. Saya masih 33. Masih agak-agak lah nih. Batu aki tinggal dari terlambat. Jam juga tinggal terlambat. Zina itu perhiasan. Biasanya umur 25, 30, 35. Wa tafakhur. Allah selanjutnya mengatakan yang keempat lagi Bu. Tafakhur itu bangga-bangga. Kapan orang bangga-bangga biasanya? Umur 40-an. Makanya orang barat mengatakan awal hidup umur 40. Barat kan taunya dunia itu otaknya kan. Selalu dunia ya. Biasanya umur 40 itu hidup mulai mapan, jarang pindah-pindah. Yang PNS udah mulai jadi PNS, ya enggak? Yang jualan ya jualan. Jarang. Awalnya jualan, tiba-tiba jadi tukang, itu susah deh. Ya enggak? Biasanya udah mulai mapan, 40 itu. Makanya 40 itu hebat ya, umur 40. Nabi diutus umur 40. 40 itu dewasanya seseorang. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang umur 40 tahun, lebih banyak dosanya daripada kebaikannya, kemungkinan masuk neraka orang ini. Makanya ibu udah 40 ya? Bayangan-bayangannya neraka apa surga nih? Bapak udah 40 ya? 40 di situ hidup mulai mapan biasanya. 40 di situ kita udah mulai dapat 40. Habis itu 40 penyakit mulai muncul juga. Ya enggak? 40 ya. Udah banyak makan jeroan tuh ya. Naik apanya lagi. 40 karena hidup ini kan 60 mati biasanya. Karena hadis Rasul kan umur orang 60, kalau enggak 70. Adapun yang lewat 60 70 satu-satu cuma. Bahkan dalam hadis itu ada keterangan itu orang makin hari umurnya makin pendek. Makanya kan anak-anak muda banyak mati kan. Anak muda kan banyak mati. Adapun secara ilmiahnya itu lain cerita. Kalau secara ilmiahnya kan, sekarang ini anak-anak nih sering begadang,
kurang tidur, habis itu asik main HP, kena ini, habis itu makannya yang instan, makanya umurnya instan, ya kan? Cepat matinya. Habis itu ditambah lagi dia minumnya itu yang kaleng-kaleng, ya kan? Habis itu mereka sering ke kafe, itu kan gulanya tinggi. Nah, itu hitungan-hitungan sebab itu. Tapi Nabi mengatakan di akhir zaman umur orang makin hari makin pendek. Ya Bu? Ya enggak? Nampak sekarang? 14 tahun udah kena ginjal, stroke 12 tahun udah ada. Ya kan? 17 tahun di Bukit Tinggi kemarin ada meninggal kena gula. Orang biasa kan kena gula ini kan 60 lah. Kalau 60 udah enggak apa-apa lah Bu ya, udah layak juga kan? Ini belum apa-apa udah kena gula. Ya kan? Ini sebenarnya kaitannya dengan Rasulullah mengabarkan di akhir zaman tanda-tanda kiamat kecil itu ya. Jadi Bapak Ibu jemaah, 40 itu kita tuh sudah mulai bangga-bangga biasanya. Udah mulai dapat gitu. Lalu yang keempat, lanjut yang kelima, kan cuma 5. Allah katakan, hidup di dunia cuma 5. Pertama main-main, senda gurau, berhias, bangga-banggaan, itu urutan-urutan umur ya. Yang terakhir takasur fil amwal wal aulad. Banyak-banyakan. Itu biasanya di atas 50. Banyak-banyakan harta. Lagi banyak-banyakan, tiba-tiba malaikat datang, mati. Habis kan? Habis. Ibu-ibu ini udah berapa? Kayaknya di atas 40 Ibu ya. Udah mulai dapat. Belum dapat juga lagi. Kasihan ya. Nah, kalau meninggalnya 60, berarti kalau sekarang umurnya 48, 12 tahun lagi mati. Dan Rasulullah mengatakan memang umur umatku ya 60, tidak 70. Yang lewat 60, 70 satu-satu. Makanya Imam Malik, Imam Al-Qurtubi mengatakan para salafus saleh umur 40 mulai sadar, rata-rata orang 40 mulai sadar, mulai mau ngaji, mulai mau belajar, mulai mau sholat. Kalau dulu mana mau payah. Kecuali yang Allah berikan nikmat hidayah kepada dia. Nah, umpamanya dunia ini, lanjutan dari ayatnya yang kelima kan banyak-banyakan ya Bu. Lagi proses banyak-banyakan, tiba-tiba matinya datang. Nah, di situ Allah katakan kamatsali ghaitsin a'jabal kufar nabatu. Seperti air hujan turun dari langit menumbuhkan tanaman. Yang mana petani ketika air hujan menumbuhkan tanaman punya dia, waktu itu dia bangga, takjub, wih, saya nanam kol, wih, tumbuh. Dia nanam cabai, wih, tumbuh. Kamatsali ghaitsin a'jabal kufar nabatu. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu mutama. Thumma yahiju. Kalau tadi atau prestasi kita tadi ya Bu, prestasi tadi. Bapak, Ibu-ibu udah dapat prestasi ya? Udah jadi ini, udah jadi itu kan? Gaji bulanan sekian, oke. Mantap. Bangga kan? Udah bangga? Sama kayak buah kol itu, sama kayak buah cabai. Petani, dia takjub melihat tanamannya. Tapi kol tadi ditanam misalnya 4 bulan, sayur 4 bulan. Pokoknya puncaknya lah, betul-betul subur. Itu sayur itu Bu, sesubur apapun, lama-lama nanti kering tuh ya enggak? Lalu dia pun menguning, kemudian dia hancur. Bagi yang baru meniti karir, itu sama kayak biji kol dikasih pupuk tuh. Lalu tumbuh dikit-dikit ya kan, umur 30 baru segini dia ya kan. Umur 40 segini, umur 45 Anda mulai mengering tuh nanti. Mengering, kuning, layu, hancur. Ibu-ibu yang di depan ini di mana posisinya nih? Ibu-ibu yang di belakang sana lagi meniti karir ya kan. Oh, belum, istilahnya ibarat kol tuh baru gini-gini deh. Emang dia kol tuh sampai ke atas tuh, mana ada? Dia puncaknya habis Bu. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada ujung-ujungnya apa kata Allah. Saya bukan matain semangat loh ya. Saya semangat nih. Saya minggu-minggu ini mau jualan kebab nih. Santai aja Bu. Ya, saya kan apa nih, Ustadz ceramah-ceramah kan. Saya kuliah juga. Selesai dokter saya baru seminggu nih. Tapi saya nggak ada yang lain-lain kerja. Dakwah, membina guru-guru untuk pendidikan adab, guru-guru ini saya buat training, gitu-gitu aja. Kalau jadi PNS belum niat saya. Kalaupun PNS saat kata Kemenak 2 tahun lagi saya ada kesempatan. Kan jadi PNS 35 nih, misalkan baru 33. Sepertinya saya belum ada niat sampai situ. Saya pengen nanti berbisnis, Ustadz harus berbisnis. Habis itu dakwah, jadi nggak terganggu dia niat dia dalam berdakwah kan. Mau amplopnya ada nggak ada urusan.
Tapi kalau di sini agak berurusan. Bercanda. Karena kita ibadah, semua itu ibadah. Jangan masuk materialisme dalam ibadah kita. Gak ada pahala nanti kita. Dakwah ini bukan tukang ceramah, tapi mendai. Saya bukan tukang ceramah. Guru juga saya bilang bukan tukang ngajar, tapi guru pendidik, bukan tukang ngajar. Tapi kita pendidik, pengen jadi pahala, dapat pahala banyak-banyak. Mengasuh orang sakit tuh pahalanya besar itu. Saya perhatikan orang yang paling banyak pahala di muka bumi ini salah satunya bidan, dokter, perawat, ya kan? Kata Nabi, siapa yang menjenguk orang sakit, itu ketika dia berada di perjalanan menuju tempat orang sakit, menjenguk orang sakit, itu seperti memetik buah-buah di surga. Lalu kalau dia ternyata di dekat orang sakit, maka dia tenggelam dengan rahmat Allah. Kalau datang di pagi hari, malaikat mendoakan 70.000 sampai sore. Kalau datang di waktu sore, 70.000 malaikat mendoakan sampai pagi. Bapak, ibu ini 70.000 malaikat udah berhenti nih. Tapi pernah terpikir nggak kayak gitu? Terpikirnya apa? Gaji bulanan. Nah, itu nggak ada pahala ketika itu. Kalau semua dibangun keimanan, pahala dapat, nikmat hidup, bekerja seperti nggak kerja, bahagia kita. Orang bahagia itu hadirnya hati di waktu itu, di tempat itu. Kalau hidup, kalau bekerja, kalau berkegiatan dengan hati, itu kerja kayak nggak kerja, Bu. Jadi gimana caranya pinjer-pinjer itu membahagiakan? Gimana caranya ketika hadir ini pahala besar? Tapi itu agak susah ya. Karena itu tadi teori Darwin tadi yang agak mengganggu otak kita setelah kami kaji-kaji. Nah, ini pentingnya. Jadi Bapak Ibu jemaah, Allah katakan lanjutan ayat tadi ya, penutup kajian kita. Allah katakan, fayahiju summa mustarang summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid. Hidup sudah lewat 60 tahun, hidup sudah lewat 70 tahun. Di hari kiamat dua kemungkinan, kena azab atau wa maghfiratun minallah wa ridwan, dapat ampunan dan maghfirah dari Allah. Wa mal hayatud dunya, ditutup ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia menipu, ditipu dengan cita-cita. Maksudnya gimana? Ketika menggapai cita-cita, proses mencapai cita-cita mau jadi ini, tapi dia ninggalin Allah, itu maksudnya yang tertipu. Tapi ketika menggapai cita-cita, Allah tidak pernah tinggal, bahkan Allah nomor satu. Lagi kuliah, Allah nomor satu. Dia sholat subuh, sholat tahajud, sholat ini. Tapi kan banyak orang ketika proses menggapai cita-cita apa? Sholat subuh tidak ada, baca Quran tidak ada, ngaji apalagi, yang wajib-wajib dia tinggal karena cita-cita. Makanya cita-cita itu setelah dapat biasa saja. Dunia itu kan begitu ya, Bu. Kaidah para ulama mengatakan dunia ini kalau belum dapat nikmat ya. Kalau udah dapat biasa saja. Bapak-bapak, udah beli mobil belum? Udah ya. Belum punya mobil gimana, Bu? Udah dapat mobil, biasa aja. Pakailah agak 3 bulan, bosan tuh. Nanti ganti lagi, terus tuh. Teman saya cerita jamaah saya, iya juga ya Ustaz. Yang Ustaz bilang, iya. Dulu saya beli mobil Ustaz. Oh, ini nanti kalau saya beli mobil ini mesti enak kali. Mobilnya mereknya ini, di Aur Kuning, orang-orang Pak Haji itu kan. Pak Haji itu. Pas beli hari-hari pertama, 2 bulan pertama, kena debu sedikit lah. Oh jangan anak-anak apa? Jangan 6 bulan serah lah, hancur. Terakhir pakai Panther 95 lagi deh Ustaz. Rupanya Ustaz, dunia nih kalau dikit kali duit tidak enak juga memang. Tapi kalau banyak kali tidak enak juga. Yang sedang-sedang saja. Tapi ya jangan gitu-gitu juga. Kalau banyak duit semua untuk agama Islam ini kan mantap. Islam ini nganjurkan kita kaya, tapi nggak wajib ya. Dianjurkan kita kaya karena harta itu sudah Allah pastikan di dunia ini sekian jatahnya. Kalau nggak orang Islam ngambil, nanti orang-orang kafir ngambil, dibukanya lah barbar kan. Nah itu. Makanya Bapak Ibu jemaah kembali kepada niatnya. Judul kita tadi kan anak soleh. Sudah habis bulan depan aja. Jadi gimana kesuksesan kita itu kesuksesan yang mendekatkan kepada Allah. Jadi kalau kita proses mencari kesuksesan dunia, tapi ternyata kita melupakan Allah, itu nggak baik, tertipu kita. Dan ingat Bapak Ibu, terakhir kalimat kami, perkara dunia, setinggi apapun dia, sebanyak apapun prestasi kita, dunia ini
nggak bisa mengalahkan prestasi dunia setinggi apapun, juara internasional dia, ini dapat penghargaan ini, itu nggak bisa mengalahkan sholat sunnah fajar 1 kali seumur hidup. Bapak Ibu tahu kan pahala sholat sunnah fajar? Kata Nabi, 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnah fajar loh, sunnah kan, nggak wajib. Jangan bicara sholat subuh. Cuman gara-gara untung 200.000 jualan, ninggalkan sholat subuh. Ini kacau kali nah. Prestasi dunia yang sekian banyak kita gapai, penghargaan-penghargaan, itu kalah kalau dibandingkan dengan sholat sunnah fajar sekali seumur hidup. Sementara sholat sunnah fajar itu kan sekali sehari, antara azan dan iqamah sholat subuh kan. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik pada dunia. Dunia ini berapa jumlah masyarakatnya, Bu? 8 miliar katanya, 7 miliar, 8 miliar. Mati kan semua, tinggal kita sendiri. Semua aset kita miliki, nggak ada yang lain lagi. Kita punya seorang pesawat ini kita punya sendiri. Ditimbang sholat sunnah fajar yang cuma 2 menit setengah. Qul ya kafirun, wallahu ahad. Itu tetap lebih tinggi. Jangan bicara sholat subuh, terlalu berat. Sholat subuh itu wajib, Bu. Karena kalau sholat sunnah fajar 2000 rakaat gak akan bisa